warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gembi TV. Hari ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Oke? Coba deh kalian amati. Matahari itu dari bumi jaraknya sangat jauh. Tapi kenapa hangatnya bisa sampai ke kita? Nah, ini adalah salah satu perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu apa sih? Perpindahan kalor itu perpindahan panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor dibagi menjadi 3. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi disebut juga perpindahan panas secara hantaran. Maksudnya apa? Maksudnya dalam perpindahannya, dalam kasus konduksi ini tanpa memindahkan zat perantaranya. Seperti saat kalian ada gelas isinya air panas, bisa teh panas, bisa susu panas. Nah, kalian tuh celupkan sendok besi di situ. Padahal ujungnya tidak menyentuh air, tapi kelamaan bisa menjadi hangat. Kenapa bisa begitu? Nah, itu adalah perpindahan panas secara konduksi. Contohnya adalah setrika listrik. Juga kalau kalian perhatikan juga saat ibu kalian menggoreng, itu ada wajan isinya minyak yang panas kan. Tapi spatula yang ibu kalian gunakan itu ujungnya yang dipegang itu tidak di dalam minyak yang panas itu kan, tidak dimasukkan ke dalam minyak yang panas. Tapi lama kelamaan ujung yang dipegang itu bisa terasa hangat. Nah, itu termasuk dari perpindahan secara konduksi. Nah, kalau kalian amati juga alat masak ibu kalian, misalnya kita ambil telepon, ya. Telepon itu bawahnya itu terbuat dari besi, tapi pegangannya kadang-kadang terbuat dari plastik atau benda lainnya yang pasti bukan besi. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini adalah dari benda konduktor dan isolator. Jadi, mengapa teflon itu menggunakan bawahnya itu besi? Karena dia termasuk benda konduktor. Maksudnya apa? Yaitu benda yang dapat menghantarkan panas. Dia dapat mengalirkan panas, itu disebut konduktor. Sedangkan pegangannya itu terbuat dari benda isolator, yaitu benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Jadi panasnya itu tidak akan sampai. Nah, itu disebut isolator. Begitu. Jadi bedakan ya antara konduktor dan isolator. Coba bisa kalian cari alat-alat masak apa lagi yang menggunakan prinsip konduktor dan isolator. Oke, yang kedua ada perpindahan panas secara konveksi. Maksudnya apa? Yaitu perpindahan kalor yang disertai zat perantaranya. Seperti saat kalian membuat mie instan. Kalian kan memasukkan air ke dalam manci kecil. Kalau kalian perhatikan, airnya itu akan berkutuk gitu kan, bergelembung gitu. Nah, itu airnya itu mengalami perpindahan panas secara konveksi. Nah, perpindahan panas secara konveksi itu disertai perantaranya. Airnya tadi itu ikut berputar gitu. Jadi dia ikut mengalami perpindahan. Biasanya terjadi pada zat cair dan zat gas. Oke, selain itu seperti jendela di rumah kalian, itu juga menggunakan prinsip konveksi loh. Seperti itu. Jadi untuk menggantikan udara yang panas di dalam rumah, udaranya keluar, udara dingin dari luar masuk ke dalam. Seperti itu. Oke, prinsip konveksi dalam perpindahan kalor juga terjadi pada angin darat dan angin laut. Angin darat dan angin laut.
Apa sih maksudnya angin darat dan angin laut itu? Angin darat terjadi di malam hari. Nah, angin darat ini terjadi karena udara di darat pada saat malam hari itu lebih cepat dingin daripada udara di laut. Nah, udara di laut kan panas nih, maka udara di laut itu naik. Nah, saat udara di laut naik, udara di darat yang cepat dingin ini menggantikan udara di laut. Makanya arahnya ombaknya ke sana. Nah, ini digunakan untuk nelayan pergi melaut. Itu angin darat. Nah, kalau angin laut terjadi di siang hari. Karena udara di laut itu lebih cepat dingin daripada udara di darat. Nah, udara di darat ini yang panas akan naik. Lalu udara di laut akan menggantikan udara di darat ini. Makanya arahnya dari laut ke darat. Digunakan untuk nelayan pulang dari melaut. Seperti itu. Itu adalah salah satu manfaat dari perpindahan panas secara konveksi. Yang ketiga ada perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak menggunakan zat perantara. Maksudnya apa nih? Oke, kalau kalian tadi perhatikan ada matahari kan? Matahari itu kan jauh. Dia merambat ke bumi tuh kok bisa cahayanya, panasnya sampai ke bumi bagaimana? Di antara matahari dan bumi ada yang namanya ruang hampa udara. Dia tidak bisa kalau disalurkan secara konveksi. Dan matahari juga tidak bisa disalurkan secara konduksi. Karena kan mau lewat benda padat seperti apa yang dari jauh matahari sampai ke bumi? Tidak ada ya. Maka tidak dengan perantara satupun. Tidak dengan benda padat, benda cair, maupun benda gas. Nah, dalam perpindahan matahari ini, panasnya dilakukan dengan radiasi, yaitu tanpa zat perantara. Nah, selain dari matahari, juga ada api unggun ya. Panasnya di mana, tapi dia bisa menghangatkan tubuh kita. Oke. Coba nih kalau kalian siang hari menggunakan baju warna hitam dan juga baju warna putih. Kira-kira akan terasa lebih panas menggunakan baju warna apa? Iya, karena baju warna hitam itu adalah penyerap radiasi panas yang paling baik. Makanya akan terasa lebih panas saat siang hari di tengah terik kita menggunakan baju warna hitam daripada baju warna putih. Sedangkan saat malam hari nih, waktu kita menggunakan baju warna hitam akan lebih terasa dingin karena si warna hitam tadi menyerap panas dari tubuh kita. Seperti itu. Ingat-ingat ya. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang perpindahan kalor ada 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, jadi kalau kalian lihat ya, dalam sebuah tadi masak mie tadi kan, ada kompornya, ada airnya, ada gagangnya. Nah, panas yang ada di wajan atau ada di wajannya mie yang untuk membuat mie itu terjadi perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan kalor tanpa zat perantara, yaitu besinya itu. Nah, terus di dalamnya ada air yang menjadi panas. Nah, dia menggunakan perpindahan kalor secara konveksi. Karena benda ya cair ya dia. Terus bendanya ikut menjadi panas. Nah, sedangkan saat kalian duduk di depan kompor akan terasa hangat juga. Nah, itu perpindahan kalor secara radiasi, yaitu tanpa zat perantara. Oke, itu adalah Gembi TV seri perpindahan kalor. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Selamat belajar.